Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Dalam pekan ini insyaallah kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu surah Al-Fajr, masih dalam program Gerakan Guru Penghafal Al-Quran atau disingkat dengan GPA. Kemarin kita sudah sama-sama menghafal surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 14. Mudah-mudahan sudah lancar semuanya, dan kali ini kita sebentar lagi akan melanjutkan ayat 15 sampai dengan 20. Tapi sebelumnya kita sama-sama murojaah dulu seperti biasa. Mari kita dengarkan audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan mendengar audio ayat berikutnya, ayat 15 sampai dengan 20. Ya, silakan simak Al-Qur'annya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya, baik. Sekarang kita coba sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. 1, 2. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Baik, sekarang kita perbaiki dengung panjang pendeknya ya. Coba perhatikan.
Fa amma mimmat itu tasydid di mim, tajibul gunnah ya, kita dengungkan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. 1 2. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Sekali lagi biar mantap. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Bagus. Fayaqulu rabbi akraman. 1 2. Fayaqulu rabbi akraman. Ya, bagus. Ayat berikutnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. 1 2. Wa rizqahu, bukan riz ya, rizqahu ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Tak ulang ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. 1 2. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, kita lanjut. Kalla bal la tukrimunal yatim. 1 2. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. ولا تحاضون على طعام المسكين. 1 2. ولا تحاضون على طعام المسكين. Bagus. وتأكلون التراث أكلا لما. 1 2. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. 1 2. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. 1 2. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Ya, sudah selesai. Sekarang kita coba hafalkan ya sama-sama. Yang di rumah silakan ditutup Al-Qur'annya, aktifkan pendengarannya dan kolbunya untuk bisa kita langsung simpan dalam hati kita ya. Pelan-pelan dulu, yang penting kita kuasai dulu ayatnya, nanti iramanya bisa kita dengarkan langsung pada audionya ya.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. 1, 2. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. Sekarang ulang sekali lagi. 1, 2. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Ya, sekali lagi ya biar lebih familiar. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. 1, 2. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. Lanjut ya. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. 1, 2. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Kita ulang lagi. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. 1, 2. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ya. Yang di rumah juga sama-sama kita ulang sekali lagi yang serentak ya. 1, 2. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Ya, bagus. كلا بل لا تكرمون اليتيم. 1, 2. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. 1, 2. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Ulangi sama-sama. 1, 2. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Lanjut. ولا تحاضون على طعام المسكين. 1, 2. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. 1, 2. ولا تحاضون على طعام المسكين. Sekalian dengan di rumah. 1, 2. ولا تحاضون على. 1, 2. ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون
وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما Satu dua ulangi. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Satu dua. وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما. Satu dua. وتحبون المال حبا جما. Nah, selesai ya. Alhamdulillah. Sekarang kita coba bacakan artinya. Bu Rizky bacakan ayatnya, Bu Ria bacakan artinya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kira-kira Bu Lia, apa kira-kira isi kandungan pesan dari ayat ini yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan, ya. Bahwa di sini dikatakan orang-orang yang salah menilai dalam ujian Allah gitu. Jadi di mana mereka menganggap bahwa jika Allah memberikan kesenangan, maka mereka berkata telah memuliakan ku. Sedangkan Tuhan jika menguji lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata Tuhan telah menghinaku. Dan mereka berbuat tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak memberi makan orang miskin, kemudian juga mencampur baurkan harta warisan baik itu halal maupun haram, dan juga bersifat riya, Pak. Ya. Terima kasih pada Bu Lia yang sudah menyimpulkan dengan baik sekali ya. Jadi intinya kalau kita lihat secara umum dari ayat yang kita hafalkan tadi, dua ayat pertama itu menunjukkan manusia ini suka ngomel gitu ya, suka komen lah gitu. Jadi kalau misalnya dia sedang banyak rezekinya, sedang mudah urusannya, dia merasa menyebutkan bahwa Tuhan lagi memuliakan dia gitu, Tuhan lagi peduli, Allah lagi sayang sama kita.
Tapi giliran diberikan ujian, dia ngomel juga, mengeluh juga, mengatakan Tuhan telah menghinaku, Tuhan tidak peduli, capek kita berdoa kok nggak dikabulkan. Nah ini yang disampaikan. Ternyata kata Allah tidak seperti itu. Ya, ada kala misalnya doa yang kita panjatkan itu Allah terima sebenarnya, tapi ditunda pembalasannya itu di hari akhirat, tidak langsung di dunia. Ataupun sebenarnya sudah dibalas tapi kita kurang bersyukur, kurang mampu melihat apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, tapi pada intinya setiap yang kita minta, harapan kepada Allah itu dikabulkan. Bahkan sebenarnya kalau kita seandainya kita paham betapa besar pahala yang kita butuhkan di akhirat nanti, sebenarnya kita ingin semua balasan itu nggak usah di dunia saja, nanti di akhirat saja. Cuma karena kita memang manusia ya tukang mengeluh, tidak sanggup kita menahan penderitaan ujian yang ada di dunia ini, sehingga kita cenderung agar begitu kita minta langsung dikabulkan. Padahal ada tuntutan kita sendiri sesama manusia yang kita tidak peduli, misalnya terhadap anak yatim. Kita minta jadi orang mulia, tapi anak yatim tidak kita muliakan. Kemudian sesama kita saling berebut harta warisan, mungkin gara-gara itu kita saling bermusuhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya Allah akan memuliakan kita jika kita memuliakan sesama manusia. Termasuk mengajak makan orang-orang miskin, di mana orang miskin ini sebenarnya Allah ciptakan kaya dan miskin kan untuk saling berbagi, ya, untuk saling melihat. Apalagi ini saat ini bulan-bulan Maulid, maka sangat disunnahkan agar kita untuk mempedulikan pada orang miskin dan juga anak-anak yatim. Ya, mudah-mudahan inilah nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dalil untuk sering-sering buat kenduri di rumah kalau ada rezeki, ya. Jangan cuman sering datang kenduri, tapi sering juga mengundang kenduri, gitu ya, supaya mudah rezekinya dan kita tidak termasuk orang-orang yang disindir oleh Allah dalam ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala partisipasinya dan tetap semangat untuk mengulang-ulang hafalan. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا
بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.